Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita bersyukur kepada Tuhan jika di hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami di hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan sapaan teduh kami pada hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan juga Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, agar Dia boleh dapat menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang keempat, berbunyi demikian. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan para murid pada abad pertama adalah pelayanan yang penuh dengan risiko ataupun pelayanan yang penuh bahaya. Khususnya karena pelayanan mereka ditentang oleh para ulama, yaitu orang-orang Saduki yang dekat dengan para penguasa. Orang Saduki adalah golongan pemimpin yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Keyakinan itu membuat mereka sulit mempercayai hal tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka mengeraskan hati sehingga respon mereka berlawanan dengan respon masyarakat yang menyambut pelayanan para murid Tuhan Yesus dengan terbuka dan antusias dan sangat bergairah untuk mendengarkan Injil. Respon yang positif dari masyarakat terlihat dari jumlah komunitas orang percaya yang melonjak dari 3.000 orang pada hari Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 menjadi 5.000 orang yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini. Pada zaman itu hanya dihitung laki-laki, sehingga jumlah yang sebenarnya masih harus ditambah dengan jumlah wanita dan anak-anak. Saudara, kesuksesan pelayanan para rasul yang diwakili Petrus dan Yohanes membuat hati para ulama Yahudi panas, sehingga mereka mengutus para pengawal bait Allah untuk menangkap Petrus dan Yohanes. Kemudian para ulama itu melarang Petrus dan Yohanes memberitakan tentang Yesus Kristus. Akan tetapi kalau kita baca ayat selanjutnya,
Jawaban mereka menunjukkan bahwa Roh Kudus telah menumbuhkan keyakinan yang mengharukan. Ketaatan mereka kepada Allah tidak akan mereka lepaskan, sekalipun hal itu membuat mereka harus menghadapi ancaman. Sikap Petrus dan Yohanes ini kontras dengan sikap banyak orang pada masa kini yang amat situasional, tergantung situasi. Bagaimanakah dengan kita pada saat ini? Apakah yang mengatur ataupun menentukan pelayanan kita, situasi atau keyakinan, dan beranikah kita menempuh bahaya dalam pelayanan? Mari saudara, kita tetap terus untuk memberitakan kabar baik dalam hidup kita, dan kiranya Tuhan tetap memberkati pelayanan kita masing-masing sesuai dengan yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup pelayanan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, dan mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk kami terus boleh memberitakan Injil dalam hidup kami, dan biarlah melalui kehidupan kami banyak orang boleh diselamatkan di dalam kehidupan mereka. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk pelayanan yang dilakukan di GBKP Runggun Cijantung. Tuhan memberkati pelayanan Pendeta Sarata Rigan berserta dengan Nora dan anak kami Deo, dan juga bersama dengan Pertua Diaken Emeritus, Pertua Diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan seluruh saudara-saudara kami yang mengambil pelayanan di GBKP Runggun Cijantung bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan tetap memberikan kepada mereka semangat pelayanan, sehingga bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cijantung, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi kepala di dalam pelayanan, sehingga melalui pelayanan di GBKP Runggun Cijantung, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa di surga, sertai kami dalam melewati hari ini, segala kegiatan yang kami lakukan pada hari ini, kiranya tetap memuliakan nama Tuhan. Berikan kami kesehatan yang cukup Bapa, agar hari ini juga kami tetap memuliakan nama-Mu saja. Mari kita mengucapkan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati kita semua. Jojua Manbanta Krina.